pada, welcome di Konseling Online, aka Konsen Podcast. Bahasan duniaku juga duniamu, ya. Hai babes, ketemu lagi sama aku Nadia Ayu Maharani, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan prodi bimbingan dan konseling yang akan membersamai kalian dalam podcast ini. Jangan bosan-bosan ya sayang kalau ketemu sama aku lagi. Tapi gak sih seharusnya, karena beberapa riset menunjukkan kalau aku itu gak ngebosenin tapi ngangenin. Bercanda guys, usah baper. Dah, di skip dulu. Bahasan kita di podcast kali ini lebih menarik dibandingkan aku. Mana nih para people plus 62 para remaja-remaja atau bahkan yang menginjak kedewasaan. Pasti sering merasa resah saat memikirkan suatu hal, kayak malam-malam tidur terus mikirin suatu hal, langsung kebayang 7 hari 7 malam kalian gak bisa tidur. Kalau kayak gitu tuh ujungnya kalian bakalan jadi overthinking, ya gak sih? Lah ini nih si overthinking ini meresahkan banget ya di hidup, apalagi kalau overthinkingnya segede kekhawatiranku ya. Nah, kali ini kita bakalan bahas si overthinking ini ya guys, yang meresahkan kalian. Maka ikutin terus ya podcast kita ya, yang bakal ngebahas soal overthinking ini. Pernah gak sih peeps, kalian itu berpikir bila hari esok akan nampak lebih buruk dari hari ini? Aku yakin sih kalau kalian itu kadang pernah diam merenung, pasti lagi mikirin banyak hal. Kenapa? Kalian takut tambah dewasa ya? Nggak kerasa, hidup itu cepet banget berlalu. Banyak hal yang kadang jadi beban bagi pikiran. Kalau menurut aku sih, beban sama dengan overthinking. Beban yang ada di dalam hidup jadi pikiran kamu, terus jadi satu sama overthinking, udah tuh runyem banget itu. Masalah overthinking ini cukup berat ya untuk menjadi bahasan kali ini. Semua orang sering atau pernah banget ngalamin yang namanya overthinking. Dengan kata lain, memikirkan sesuatu secara berlebihan. Seakan nih ya, pikiran kita berusaha ngebentuk garis yang kayak garis yang ruwet gitu loh, nggak bisa ada ujungnya yang kayak bergumpal. Pokoknya nggak ada jalan keluarnya gitulah guys. Dan buruknya overthinking ini nimbulin kegelisahan di dalam hati kalian. Overthinking nih contohnya nih, aku yang besok itu mau maju presentasi, tapi aku masih ragu dengan hasil yang aku buat. Aku takut kalau nanti paper aku bakalan lucu, bakalan waku, terus diketawain sama teman-teman. Padahal hal sepele banget ya guys, belum tentu juga paper yang kita buat itu jelek banget. Atau bahkan teman-teman malah tertarik sama hasil yang kita buat. Kadang mikirin itu tuh sampai semalaman utuh karena nggak bisa tidur. Nah, menurut kalian ini overthinking itu wajar nggak sih guys? Overthinking ini kayaknya lebih fokus sama ketakutan ya. Ketakutan menuju proses pendewasaan. Aku sendiri sih yang notabene ya udah menginjak usia dewasa, udah mulai gede, banyak yang harus dilalui. Ini cerita doang nih guys. Aku sering banget ya mikirin hal-hal yang kadang jatuhnya sepele, terkesan gak pantas buat terus-terusan dipikirin. Ya gak tahu ya kenapa aku bisa mikirin itu. Intinya memikirkan sesuatu secara berlebihan itu kurang worth it banget dalam kehidupan. Overthinking memang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tergantung oleh situasi yang dibentuk dalam pikiran kita, dan tentunya didukung oleh lingkungan sekitar. Pikiran yang sulit ditepis malah semakin menekan kamu untuk masuk ke dimensi ketidaksadaran.
apabila kamu overthinking, bisa saja kamu cuma diem kan. Kalau kalau mikirin sesuatu atau ngebayangin sesuatu yang kesannya jadi masalah kamu tuh cuma diem merenung. Bahkan ada yang sampai nggak sadarkan diri karena terlalu dalam mikirnya. Sebenarnya overthinking ini apa sih dari kita? Itu kayaknya belum paham banget ya soal overthinking. Ini aku bakalan jelasin ya definisi dari overthinking itu sendiri. Menurut salah satu psikolog bernama Firdatul Anisa, overthinking ini adalah penggunaan waktu yang terlalu banyak untuk memikirkan segala hal dengan cara yang membawa dampak negatif berupa ruminasi dan khawatir. Ya, gampangannya overthinking ini tuh kebiasaan di mana seorang mikirin salah satu hal atau keadaan secara terus-menerus seakan gak ada habisnya. Terus, overthinking ini karena apa sih? Overthinking ini biasanya terjadi karena seseorang belum mampu untuk mengendalikan rasa kekhawatiran di pikiran mereka. Lebih-lebih, mereka belum mampu untuk mengikhlaskan beberapa kesalahan yang sudah mereka perbuat. Kemudian, mereka malah jadi trauma akan hal itu. Kalau beberapa kasus yang aku temuin soal overthinking ini, beberapa orang yang mengalami overthinking ini, emang mereka tuh belum bisa berdamai dengan kesalahan yang mereka perbuat. Jadi kayak, contoh aja, aku di masa lalu tuh pernah ngebuat salah ya, kayak pernah ngelakuin kesalahan. Nah, sebenarnya kesalahan itu udah selesai di masa lalu, cuma di pikiran aku tuh masih teringat-ingat terus, dan jatuhnya jadi kayak bayangan yang menghantui pikiranku kalau aku dulu tuh pernah buat kesalahan itu. Nah, orang-orang yang overthinking ini tadi terus-menerus akan berpikir bahwa segala kejadiannya tidak sebagaimana harusnya terjadi. Ya itu guys, susahnya orang yang udah punya pikiran overthinking. Susah banget sih, jadi ada dikit hal aja udah langsung dipikirin. Dan ngepikirinnya tuh kayak bener-bener dipikirin, nggak hanya sepintas aja. Terus, kalian udah tahu belum nih caranya untuk meminimalisir overthinking? Kalau udah tahu ya udah sih, aku nggak bakalan ngasih tahu lagi. Bercanda guys, aku tetap bakalan ngasih tahu kok ke kalian cara meminimalisir overthinking di pikiran kalian. Kalian harus dengerin nih baik-baik, jangan meleng-meleng. Nanti langkahnya nggak kalian sepenuhnya dengerin. Langkah yang pertama nih ya guys, kalian tuh harus bisa lihat dan renungin apa yang udah terjadi dalam hidupmu. Karena tahapan refleksi ini penting banget sih, supaya kamu lebih memahami situasi saat ini. Secara perlahan, coba deh kamu tuh renungin seberapa banyak hal yang udah kamu lewatin sejauh ini. Jangan lupa, temuin pengalaman apa aja yang ngebuat kamu banyak belajar hingga detik ini. Kalian sebesar ini tentunya kan juga didukung oleh kesalahan dan pengalaman yang kalian perbuat di masa lalu. Berusahalah untuk jujur dengan dirimu sendiri. Tujuannya, kamu bisa mengerti inti dari overthinkingmu ini. Lanjut ke cara yang kedua. Ceritain overthinkingmu ini ke orang lain. Misal ke sahabat kamu, atau ke pacar kamu mungkin, atau bahkan ke keluarga kamu yang lebih baik. Ya, kamu tuh bisa memulai cerita dengan orang yang paling dekat dengan dirimu. Ya, senyamannya kamu aja deh, kamu mau cerita ke siapa. Mungkin mau cerita ke sahabat kamu karena lebih nyaman dan terbuka, terus bisa tukar pikiran gitu ya. Kalian itu nggak perlu malu atau sungkan untuk bercerita. Percayalah, mereka akan menjadi pendengar yang baik bagi kamu. Dalam
tukar pengalaman ini, kamu bisa sharing ataupun juga meminta saran dari mereka. Ya, siapa tahu mereka pernah mengalami overthinking yang sama dengan kamu. Dari sharing itu, kamu akan menemukan pendapat baru tentang gimana baiknya, gimana cara kamu harus menghadang overthinkingmu ini. Dengan demikian, kamu jadi punya pemikiran yang luas terhadap kerisauanmu. Eits, jangan pergi dulu guys, belum selesai, masih ada 3 cara yang belum aku sebutin. Dan cara yang ketiga, fokus pada penyelesaian masalah dan kamu harus cari solusinya. Kamu gak usah takut saat menghadapi masalah yang datang. Berusahalah untuk tetap tenang, kalem aja kalem. Overthinking bakalan gak berguna kalau kamu gak mikirin solusinya. Ya, kalau kamu cuma diem di situ, gak gerak, gak mikirin solusi dari permasalahanmu, ya gak ada jalan keluarnya pasti. Tanyalah pada dirimu, apa hikmah yang bisa diambil atau pelajaran apa yang bisa kamu petik dari overthinkingmu ini. Relaksasikan pikiranmu supaya tetap lancar berpikir jernih untuk menemukan jalan keluar. Nah, kalau kamu udah bisa berpikir jernih ini, nanti pas masalah itu datang lagi, kamu dapat mengantisipasinya atau menghindarinya dengan baik. Cara yang keempat, lakukan hal lain sebagai pengalihan. Cara ini tuh kayaknya ampuh guys, kalau menurut aku. Aku sendiri udah nerapin cara yang keempat ini. Banyak hal yang bisa kamu lakuin kok selain overthinking. Contohnya ya, lakuin aja hal yang kamu suka seperti olahraga atau bercocok tanam, atau mungkin nonton drakor, nonton anime, atau bikin desain. Pokoknya lakuin aja deh yang kamu suka. Atau mungkin dengan kegiatan outdoor. Nah, kegiatan-kegiatan tadi itu bisa mengalihkan kamu dari pikiran overthinking. Ketika kamu sudah merasa lelah, merasa capek dengan kegiatan tadi, sejenak kamu akan lupa tentang overthinkingmu. Jadi kayak, kalau kamu posisi capek kan nggak mungkin ya kamu mikirin hal-hal yang nggak penting di dalam hidupmu. Nah, kegiatan yang bermanfaat juga akan membuatmu lebih positif. Cobalah untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Jadi kalian mungkin bisa aja ngebantu orang tua bersih-bersih atau yang lain. Dengan membantu orang lain, pikiranmu akan terpacu untuk memikirkan pemecahan masalah mereka. Overthinkingmu akan sedikit lengah dalam pikiranmu secara tidak sadar. Dan ini nih cara yang kelima, cara yang terakhir guys. Fokus sama hal yang bisa kamu kendalikan. Berusahalah untuk belajar mengontrol diri kalian agar gak terpengaruh sama hal-hal lain yang membuatmu overthinking. Kadang kan omongan orang lain ya, kadang mulut orang lain itu keluarin kata-kata yang gak enak banget di kita, yang kadang membuat kita merasa sedih atau bahkan jadi kritikan buat kita. Nah, itu tuh gak usah terlalu didengerin guys, karena itu bakalan ngejatuhin mentalmu lebih dalam. Tetap jadi dirimu sendiri, fokus perbaiki kekurangan dan kesalahanmu. Aduh, capek banget ya guys aku ngomong. Gak apa-apa sih kalau omongan aku ini berguna nanti buat kalian. Ini jam berapa sih? Wah, udah kelar aja nih pembahasan kita ya tentang overthinking ini. Gak kerasa banget obrolannya karena emang pembahasan ini tuh seru banget. Ya karena si overthinking ini. Ada satu kalimat ya guys yang aku inget dari teori overthinking ini. Overthinking kills you happiness. Jadi overthinking ini bisa aja ngebunuh kebahagiaanmu. Ingat ya, overthinking gak bakalan ngebikin kamu bahagia. Si overthinking ini akan diam-diam menjerumuskanmu ke dalam kegelisahan apabila kamu melakukannya secara terus-menerus. Aku cuma mau bilang, kalau kontrol diri dan kontrol emosi itu penting banget untuk kamu lakuin di hidupmu.
Usahain ya, jangan biarkan overthinkingmu ini menguasai dirimu sepenuhnya. Berhentilah overthinking. Berikan lebih banyak energi pada apa yang benar-benar ingin kamu lakukan. Oke, segitu aja ya informasi yang bisa aku sharingin ke kalian. Makasih banget kalian udah nyimak dengan antusias. Bye-bye, sampai ketemu di konten berikutnya ya. Terima kasih banyak. Dadah!